Halo anak-anakku, selamat pagi, salve. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi hari ini, Sabtu, tanggal 8 Agustus tahun 2020. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai dengan renungan pagi hari ini, mari kita siapkan hati mengawali renungan ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat kasih penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, dari hari ke hari, dari saat ke saat, hingga pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih setia menjaga, melindungi kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Semuanya ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu dan untuk keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengawali renungan pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan Injil dan membuka dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Kita buka dan baca bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Jawab Yesus, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada yang
mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, mari kita mencoba merefleksi bacaan yang barusan kita dengar ini sambil mengikuti tuntunan refleksi yang saya berikan. Iman memiliki daya cipta dan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Iman menghantar orang ke dalam rahasia-rahasia ilahi yang tak terselami oleh daya rasional manusia. Iman memungkinkan manusia untuk menerima keterbatasan dan kerapuhan dirinya dan sekaligus mengakui kemahakuasaan Tuhan atas dirinya dan alam ciptaan. Yang mustahil di mata manusia akan menjadi mungkin hanya karena iman. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Para murid tidak dapat menyembuhkan anak muda yang sakit ayan karena mereka kurang percaya. Untuk memotivasi mereka lebih jauh, Yesus menegaskan lagi bahwa iman sebesar biji sesawi yang kecil bisa memiliki daya kekuatan yang besar. Kebenaran ini nyata dalam pengalaman iman sang ayah. Ia mendekati Yesus dan menyembahnya. Dalam sikap doa penuh iman, ia memohon, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering juga ke dalam air." Nah, iman sang ayah memang tidak mustahil, bahkan memiliki efek yang hebat dan sungguh luar biasa. Anaknya sembuh seketika itu juga, dan setan pun akhirnya keluar dari anak itu setelah Yesus menghardiknya dengan keras. Panggilan dan keputusan kita sebagai murid-murid Kristus akan gagal total jika kita tidak memiliki iman sebesar biji sesawi pun. Sebab iman adalah unsur mendasar dalam pemuritan kita. Maka kita perlu merawat iman ini. Iman ini harus tumbuh dan berkembang. Ia siap ditempa dan diuji dalam pelbagai masalah, agar bisa mendapatkan iman yang murni dan tahan banting. Itulah refleksi singkat yang saya dapat berikan di pagi hari ini. Saya pun akan memberikan 2 pertanyaan penuntun refleksi kita sepanjang minggu ini. Pertanyaan penuntun yang pertama, sejauh mana peran iman dalam siara pemuritan kita? Kedua, bagaimana aku merawat imanku di tengah pelbagai pasang surut kehidupan? Demikian 2 pertanyaan penuntun ini.
Anak-anakku, terima kasih kalian telah mengikuti renungan dan refleksi pagi hari ini. Kita memohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan hati nurani dan akal budi agar kita dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengakhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena atas kasih dan tuntunanmu, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, penuntun dan pelita hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah hikmah agar kami mampu mengamalkannya dalam kehidupan kami. Singkirkan segala halangan, hambatan dalam hidup kami, agar kami senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, dengan setia melaksanakan segala firman. Berkatilah semua orang yang kami kasihi, orang tua, para guru, dan teman-teman kami. Semoga kami semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga kami boleh berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Semua doa, harapan, dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.